Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Sakila Ari Putri. Di sini saya akan membahas konsep dasar akuntansi biaya. Langsung saja kita masuk di slide pertama, yaitu pengertian biaya. Biaya adalah pengorbanan sumber daya ekonomi, uang, tenaga, dan waktu yang dilakukan untuk memperoleh suatu barang atau jasa. Biaya biasanya terjadi di awal proses produksi atau pengadaan. Contoh biaya pembelian, bahan baku, biaya mesin, biaya gaji karyawan produksi. Ciri utama biaya, yaitu terjadi sebelum barang atau jasa digunakan atau dikonsumsi, dapat dikapitalisasi menjadi aset. Misalnya, mesin dibeli sama dengan aset tetap, digunakan untuk menghasilkan pendapatan di masa depan. Yang kedua, pengertian beban. Beban adalah biaya yang telah dikonsumsi atau digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan dalam satu periode akuntansi tertentu. Beban dicatat di laporan laba rugi. Contoh, beban listrik, beban gaji, beban penyusutan, dan beban sewa. Adapun ciri utama beban, yaitu terjadi saat atau setelah barang atau jasa digunakan, diakui dalam periode yang sama dengan pendapatan. Prinsip matching mengurangi laba bersih perusahaan. Nah, kita masuk di penggolongan biaya. Penggolongan biaya dilakukan untuk memudahkan pengendalian, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Biaya dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa sudut pandang. Yang pertama, berdasarkan fungsi dalam perusahaan. Biaya produksi, biaya untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Contoh biaya, bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Biaya pemasaran, biaya untuk menjual produk. Contoh iklan gaji, tenaga penjual, biaya administrasi, dan umum. Biaya untuk mengelola usaha secara keseluruhan, contohnya gaji staf kantor dan ATK. Yang kedua, berdasarkan perilaku terhadap perubahan volume kegiatan. Biaya tetap tidak berubah meskipun volume produksi berubah. Contoh, sewa gedung dan gaji manajer. Adapun biaya variabel berubah sebanding dengan volume produksi. Contohnya, biaya bahan baku, biaya semi variabel. Kombinasi biaya tetap dan variabel, contohnya biaya listrik, dan adapun beban tetap dan variabel. Nah, yang ketiga, berdasarkan objek yang dibiayai. Biaya langsung bisa ditelusuri langsung ke produk tertentu. Contoh, bahan baku langsung. Adapun biaya tidak langsung tidak bisa ditelusuri langsung ke satu produk. Contoh, gaji supervisor pabrik. Yang terakhir, berdasarkan keputusan manajerial. Biaya relevan, biaya yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Biaya tidak relevan, biaya yang tidak mempengaruhi keputusan. Biaya terkendali, bisa dikendalikan oleh manajer tertentu. Biaya tidak terkendali tidak dapat dikendalikan oleh manajer terkait. Nah, kita masuk di metode penentuan biaya produksi. Metode penentuan biaya produksi adalah cara atau sistem yang digunakan untuk menghitung total biaya yang dikeluarkan dalam proses pembuatan suatu produk atau jasa. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan harga pokok produksi, menilai persediaan barang jadi dalam proses, menentukan harga jual, membantu pengambilan keputusan manajerial. Akhirnya kita masuk di slide terakhir, yaitu komponen biaya produksi. Biaya produksi terdiri dari 3 komponen utama, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya bahan utama yang digunakan langsung dalam proses produksi, contoh kayu untuk membuat meja, dan yang kedua ada biaya tenaga kerja, gaji atau upah pekerja yang langsung terlibat membuat produk, contoh tukang yang merakit meja. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik, yaitu semua biaya produksi lain selain bahan baku dan tenaga kerja langsung, contoh listrik pabrik sewa gedung, penyusutan mesin. Baik, itu saja dari saya. Maaf jika ada salah kata dan maaf jika terbata-bata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.